Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa sama Syariah semuanya, selamat sore dan selamat bergabung di live sore hari ini dalam segmen spesial Ramadan Nastar, ngabuburit seru bareng talkshow Ramadan bersama Pasamuda Syariah dan juga aku yang akan menemani live sore hari ini nih Sob. Semoga dengan adanya segmen spesial Ramadan ini, Sobat Pasamuda Syariah semua nih yang sedang menonton sore hari ini, mudah-mudahan semakin banyak nih manfaat dan juga semakin paham terutama mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan nih Sob. Dan tentunya kita juga akan hadir bersama dengan narasumber dan juga topik-topik yang menarik untuk menemani waktu ngabuburit kalian nih Sob. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas mengenai cerdas mengatur keuangan rumah tangga anti boncos saat Ramadan. Nah, jadi nanti untuk Sobat Pasamuda Syariah, jika kalian punya pertanyaan nih mengenai finansial keuangan untuk rumah tangga, boleh langsung aja nih tulis pertanyaan kalian di kolom komen atau di question box. Nanti akan ada sesi tanya jawab untuk Sobat Pasamuda Syariah yang akan dijawab dengan narasumber kita hari ini ya, Sob. Nah, untuk Sobat Pasamuda Syariah semua nih, kalau misalkan kita berbicara mengenai rumah tangga itu pasti tidak lepas dengan jauh-jauh ngomongin terkait masalah keuangan nih Sob. Karena keuangan dalam rumah tangga itu tuh ibaratnya seperti urat nadi juga ya Sob, yang sangat penting dan krusial bagi berjalannya rumah tangga itu sendiri. Karena agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan juga warohmah. Jangan sampai nih Sob, masalah keuangan ini tuh dianggap sepele karena cukup penting juga pengaruhnya loh. Jangan sampai nih uang yang kita miliki saat ini malah kita hambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga nantinya akan menjadi besar pasak daripada tiang. Itu lebih berbahaya ya Sob. Nah, mungkin nih Sobat-Sobat Syariah semuanya nih juga udah mulai penasaran, emang gimana sih cara cerdas dalam mengelola keuangan gitu di rumah tangga, apalagi di bulan Ramadan ini yang identik dengan apa-apa serba naik gitu ya Sob. Nah, agar dana operasionalnya jalan dengan baik juga dan juga sehat, tapi juga memiliki tabungan dan investasi untuk masa depan. Oleh karena itu nih Sob, hari ini Pasamuda Syariah kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasanya di bidangnya. Hari ini kita kedatangan Mas Harika Jodi dari Finansialku. Beliau merupakan financial planner dari Finansialku. Mungkin nih Sobat Pasamuda Syariah semua yang udah memfollow Finansialku udah gak asing lagi nih dengan Mas Jodi gitu ya. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ya undang narsum kita sore hari ini, Finansialku dan juga Mas Jodi. Sebentar ya. Kita tunggu ya, Sob. Iya. Assalamualaikum, Mas Jodi. Selamat sore. Apa kabarnya nih, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Apri. Alhamdulillah, Mbak, sehat-sehat. Gimana Sehat kabarnya di ya? sana? Alhamdulillah sehat. Di sini cuma lagi hujan nih. Semoga sinyalnya Oh kita ya, aman sampai akhir nih ya, Mas. oh siap. Lagi di mana, Mbak? Di rumah ya? Iya, lagi WFH nih kebetulan hari ini. Oh, oke. Kalau saya kan di Jogja, ini lagi panas nih Mm-mm. hari ini, tumben nih. Oh gitu. Iya di sini lagi hujan, hujan mulu nih setiap sore nih Mas. Siap. Salam buat Oke deh, teman-teman pasar modal ya, Mbak ya. siap. Mungkin nih Mas Jody sebelum kita mulai masuk ke topik, mungkin Mas Jody bisa sapa dulu nih untuk sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman finansialku yang sedang menonton sore hari ini nih. Siap, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Apri dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Buat teman-teman yang belum kenal sebelumnya, saya biasa dipanggil Jody aja. Buat sobat finansialku mungkin udah beberapa kenal, dan salam juga buat sobat pasar modal syariah. Insya Allah kita sore hari ini mau ngobrol-ngobrol santai ya Mbak, sambil nunggu buka puasa ya. Betul, betul. Jadi kita ngabuburitnya lebih bermanfaat nih Mas. Insya Allah, insya Allah. Benar. Oke deh. Nah, pada sore hari ini nih kita akan membahas mengenai cerdas mengatur keuangan rumah tangga anti boncos saat Ramadan nih, Mas. Karena mungkin seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau biasanya tuh di bulan Ramadan tuh apa-apa serba naik gitu ya, Mas. Kayak harga sembako naik, terus jadi buat alokasi anggaran tuh lebih membengkak gitu pengeluarannya nih, Mas, di bulan Ramadan ini. Pasti ibu-ibu yang di rumah nih sekarang lagi pada pusing nih. Selain minyak goreng langka,
Terus juga mahal juga nih, gimana gitu kan ya. Nah, mungkin kita langsung aja nih Mas, masuk ke pertanyaan pertama gitu ya. Mungkin nih kita mulai dari yang basic dulu kali ya Mas, karena kan kayaknya nih termaksud aku pribadi gitu ya, mengelola keuangan yang sangat basic pun itu belum oke nih Mas untuk keilmuannya gitu, kayak cuman tahu ya udah yang penting disisihkan aja, tapi ujung-ujungnya kepake juga gitu. Nah, kalau begini kan pasti nih ada basic yang mungkin sobat dan teman-teman finansialku yang udah salah nih dari awal gitu ya. Jadi sebenarnya nih Mas Jody, apa sih yang perlu diperhatikan gitu paling dasar dalam mengatur keuangan, khususnya keuangan dalam rumah tangga nih Mas? Ya, benar banget Mbak Apri. Terima kasih sekali ya. Apalagi di Ramadan kali ini sebenarnya bertepatan dengan beberapa kenaikan harga ya Mbak ya. Betul, betul. Ada apa? Ada harga-harga seperti makanan dan juga kemarin ada juga kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan sebagian besar itu terjadi kenaikan juga di lapangan. Sama satu lagi apa ya kemarin itu? Oh, ada PPN ya Mbak ya, PPN, kenaikan ya. ya. PPN Betul, 11%. betul. Dan ternyata ini cukup berefek ya ke beberapa komoditas atau barang sehari-hari yang kita biasanya beli, apalagi nanti terlebih menjelang Lebaran ya. Nah, Betul. mungkin untuk yang pertama kali sebenarnya teman-teman, apalagi yang sudah rumah tangga, ini agar nggak makin boncos ya Mbak ya, menjelang Betul. gajian masih lama nih, tapi ternyata pengeluaran cukup banyak. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah coba ngobrol dulu sama pasangannya masing-masing. Kita list dulu nih kebutuhan-kebutuhan mana sih yang kira-kira dibutuhkan anggaran spesial Mbak di bulan Ramadan ini. Jadi kayak kemarin saya juga sempat ngisi di mana ya, lupa saya itu apa, kita ngobrolin tentang anggaran spesial itu ternyata ada cukup banyak di bulan Ramadan ini. Jadi seperti anggaran untuk selain santap sahur dan berbuka puasa, mungkin nanti juga ada anggaran untuk berbuka di luar. Kemudian nanti mungkin Mbak Apri juga udah mulai nyicil ya Mbak ya, beli-beli apa namanya, rencana buat Lebaran, kayak misalkan Betul. belanja entah itu makanan atau baju, malah mungkin hampers juga ya Mbak ya, udah nyicil ya, udah Benar-benar. udah memetakan nih siapa aja sih teman-teman yang mau dikirimin hampers mulai dari saat ini sampai nanti kayak persiapan untuk mudik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman list dulu ya kebutuhannya saat ini, diskusi sama pasangan, daftarnya kira-kira apa. Nah, nanti dari situ kita mulai cek Mbak, kira-kira prioritasnya untuk keluarga saya atau keluarga Mbak Apri nanti seperti apa. Tentu teman-teman sobat finansialku sama sobat pasar modal syariah juga punya list sendiri-sendiri ya, yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Dan apa namanya, setelah di list baru nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait mana yang harus kita benar-benar alokasikan sekian, ini sekian dan lain sebagainya. Kuncinya dialokasi dulu sih Mbak, sama prioritas kebutuhan dulu. Itu Mbak Apri. Wah, Masya Allah, ini menarik banget nih. Jadi memang kita harus utamakan prioritas dulu gitu ya, Mas. Mana yang benar-benar dibutuhin gitu ya, Mas. Betul, Karena betul banget. benar, karena mungkin ya Mas, kalau apa sih namanya, kalau selama ini nih mungkin kita kan kalau mengelola keuangannya itu hanya pengeluaran untuk saat ini gitu ya Mas. Padahal kan kita juga sering lupa nih untuk pengeluaran yang sifatnya tuh jangka panjang gitu ya Mas. Jadi memang penting nih Sob mengatur keuangan dari basic dulu agar tidak apa ya, tidak bingung saat dihadapi dengan hal-hal yang tidak terduga gitu ya Mas. Jadi sudah disiapkan dengan sebegitu baiknya gitu ya Mas Hari. Betul, betul. Jadi kalau kalau kita ya yang sudah berumah tangga ya Mbak ya, kadang-kadang kan namanya kebutuhan ya, itu kan suka ada-ada aja. Nah, makanya di awal itu teman-teman sebelum apa ngobrol sama pasangan itu tahu dulu tadi kebutuhannya, listnya apa saja. Kemudian kalau bisa teman-teman juga lakukan kondisi apa ya, cek kondisi ya Mbak ya. Saat ini kesehatan keuangannya itu sudah sejauh mana. Karena kadang-kadang kan kita mau apa ya, mau memperbaiki sebuah pola atau perencanaan keuangan itu kalau nggak tahu awalnya seperti apa itu susah Mbak. Jadinya Benar. mungkin teman-teman bisa cek dulu nih, kira-kira saya itu kondisinya bagaimana, apakah cuman berdua sama pasangan atau ada anak dan lain sebagainya. Kemudian penghasilannya dari mana aja, apakah dari suami aja atau dari istri dan lain sebagainya, sampai pengeluaran itu semuanya dicek sehingga kita tahu sekarang itu keuangan kita itu sehat atau belum. Nah, kalau sudah dari situ baru nih tadi yang list-listnya kebutuhan itu
satu persatu teman-teman prioritaskan dan kemudian diberikan alokasi anggaran. Misalkan kayak Mbak Apri kan, Mbak Apri sudah berumah tangga nih, kira-kira konsumsi untuk apa ya, makan sehari-hari itu berapa, kemudian transportasi berapa, utilitas berapa, dan lain sebagainya, sampai ada anggaran untuk sedekah, ada untuk sosial, untuk hiburan, dan lain sebagainya. Nah, itu harus sedetail itu, Mbak. Benar-benar Betul. harus benar-benar dipraktekkan dulu, karena kalau nggak praktek, kita nggak bisa ngukur nanti, teman-teman. Gitu, Mbak. Benar. Aku belum berumah tangga nih, tapi sekalian Oh, belajar juga nih ya, iya, Mas. iya, iya. Oke, oke. Jadi Saya kira jadi udah, buat Mbak. sobat jadi buat sobat-sobat dari Syariah nih yang belum maupun yang udah berumah tangga, saksiin terus deh nih live sore hari ini sampai selesai gitu ya. Jadi mungkin nih ya Mas, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan ngomongin soal manajemen keuangan saat single dan berumah tangga itu kan pasti sangat berbeda ya Mas. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih perbedaan money management saat single dengan setelah berumah tangga nih? Sebenarnya ya paling 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 terlihat banget adalah semakin kita tambah berumah tangga itu sebenarnya kebutuhannya makin banyak, Mbak. Jadi kalau untuk single itu sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah justru teman-teman ini malah bisa menabung atau investasi lebih optimal ya. Secara Benar. mungkin kebutuhannya masih belum belum sebanyak kalau berumah tangga, dan itu real. Karena dulu saya juga pas waktu masih single itu justru sangat optimal sekali kita nabungnya, selama itu tadi kita bisa mengukur ya sejauh mana kebutuhan kita dan juga tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Apri di depan tadi benar sekali, bahwa kita itu jangan cuman hidup untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga punya tujuan keuangan di masa depan, dari jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang, sehingga kalau ada alokasi anggaran yang belum terpakai untuk konsumsi, itu bisa langsung kita sisihkan di awal, Mbak. Jadi misalkan pas gajian nih teman-teman nih, sudah punya tujuan keuangan apa, misalkan kayak dana darurat, atau mungkin dana untuk menikah, atau untuk liburan, dan lain sebagainya, itu bisa langsung disisihkan di awal, sehingga sisanya nanti itu yang akan kita alokasikan ke berbagai macam kebutuhan yang konsumtif, atau untuk cicilan, dan lain sebagainya. Masalahnya kalau teman-teman single itu nggak planning untuk kebutuhan-kebutuhan yang jangka menengah atau jangka panjang, kadang duitnya juga akan habis-habis saja, Mbak. Karena menyesuaikan ya sama kebutuhan kita saat itu, ngerasa oh duitnya ada cukup banyak nih yang belum dipakai. Nah, itu pasti akan selalu kepake kalau kita nggak pinter-pinter milah-milah tadi di awal. Sehingga pesan saya kalau teman-teman yang masih single bisa banget dioptimalin nabung, tapi harus sesuai dengan tujuan keuangan, begitu pula investasinya. Karena nanti kalau sudah berumah tangga, ada pasangan, ada anak, belum kalau anaknya lebih dari satu, otomatis akan makin banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pikirkan sebagai kepala rumah tangga. Gitu, Mbak Apri. Betul, betul. Jadi memang untuk sobat Pasomada Syariah dan juga teman-teman finansial pun nih, kalau misalkan memang masih single mungkin digunakan ya Mas sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan memang punya uang lebih gitu, lebih baik dialokasikan atau misalkan ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Jangan termakan dengan apa ya, hal-hal kayak semacam konsumtif yang mungkin tidak ada manfaatnya gitu bagi kita. Karena kita harus mikirin juga nih sob untuk masa depan yang akan datang lebih baik gitu ya Mas. Ya, ya, harus seperti itu, Mbak. Nah, baik deh kalau gitu. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana cara paling basic dalam mengatur keuangan, terus juga gimana cara money management saat kita single dan berkeluarga. Kali ini nih aku mau nanya nih Mas mengenai kira-kira kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan dalam mengatur keuangan rumah tangga dan bagaimana nih kita terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, sebenarnya kalau untuk kesalahan sendiri ada cukup banyak ya, Mbak, sebenarnya, apalagi dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi salah satunya adalah misalkan kita nggak punya tujuan keuangan yang jelas ya, yang detail. Sehingga kadang-kadang yaitu misalkan kita punya dana lebih atau apa, yaitu akan habis-habis juga buat konsumsi. Kemudian yang kedua, seringkali kita nggak mau belajar waktu masih muda dulu. Jadi saya dulu tuh hitungannya telat kalau untuk berinvestasi di pasar modal. Makanya teman-teman ini sekarang masih muda ini sudah banyak banget ya Mbak ya, bisa belajar dari mana aja dan lain sebagainya. Dan itu apabila nabungnya dengan jumlah yang optimal, maka percepatannya ini bisa lebih
lebih bagus daripada kita yang zaman-zaman dahulu cuman ngandelin mungkin simpenan di bank atau mungkin apa ya, mungkin terbatas di kadang-kadang beli aset-aset real dan lain sebagainya. Sementara sekarang aset-aset finansial cukup banyak dan bisa memberikan imbal bagi hasil yang syariah pun cukup beragam dan serta itu tuh sudah benar-benar aman, legal dan benar-benar menjadi kendaraan kita untuk mewujudkan tujuan keuangan di masa depan. Jadi benar-benar teman-teman kalau bisa belajar deh, makin banyak belajarnya, kemudian makin mengenali nih produk-produknya yang ada di pasar modal, terutama yang syariah ya, sehingga kita dengan waktu yang cukup banyak nanti sebelum berumah tangga udah kenyang pengalaman Betul. investasi dan juga kenyang sudah paham kira-kira yang cocok buat saya itu apa sih, apakah mungkin reksadana syariah atau saham syariah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan karena saya benar-benar belajar Mbak dari dulu banyak sekali yang saya merasa kurang optimal berinvestasi itu sekarang sudah ada jalannya semua. Sama yang terakhir, jangan sampai kita itu terjebak juga sama hutang yang konsumtif, Mbak. Ini Betul. juga harus diperhatikan ya teman-teman ya, karena mungkin sekarang itu kemudahannya banyak sekali, kita mengajukan pinjaman kemanapun biasanya akan langsung diterima tanpa syarat yang ribet, tapi sebenarnya ini mengajarkan perilaku yang kurang bagus karena kita membeli barang di luar kebutuhan, di luar kemampuan kita dengan uang yang belum kita miliki. Nah, itu membuat kita akan terasa apa ya, merasa di luar kemampuan sehingga nanti takutnya kita tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Makanya kalau kita biasanya dari financial planner selalu menyarankan kalau pengen beli barang sesuatu itu kita nabung aja, jangan sampai utang gitu. Jadi Betul. misalnya kita mau ganti laptop atau ganti HP 2 tahun lagi itu bisa kita siapkan dari sekarang nih. Kita tahu budgetnya berapa, kita mulai nabung dari sekarang, kita investasikan ke instrumen yang memberikan imbal bagi hasil optimal selama 2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Benar. Mungkin ini juga kali ya Mas, karena kan ada ibaratnya self reward nih gitu kan. Itu tuh kadang-kadang orang-orang tuh konsumtif mengatasnamakan kan udah kerja misalkan kayak gitu dapat kayaknya butuh deh ini penghargaan untuk diri sendiri gitu kan, padahal gajinya itu cuma 1 bulan tapi self rewardnya itu bisa berminggu-minggu gitu ya Mas, jadi kan besar pasak daripada tiang gitu ya, itu yang lebih berbahaya, jadi mungkin Iya, iya. itu yang harus dijauhkan juga tuh salah satunya ya Iya, Mas. iya, betul, Mbak. Nah, kalau self reward sebenarnya boleh-boleh aja ya, Boleh teman-teman ya. ya. Tapi perlu diingat batasannya sama sebenarnya budget aja sih, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Apri mau self reward kemana, misalkan liburan ke Jogja, katakanlah sama keluarga atau sama pasangannya nanti. Nah, itu mungkin bisa ini ya, apa namanya, dibajetin. Jadi kita kalau di Jogja, sampai di Jogja ngapain? Misalkan apakah makan, apakah ke tempat wisata atau apa. Itu kan ada yang mulai dari yang terjangkau sama yang mahal. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan sama budgetnya. Jangan sampai kita over budget. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan saya sendiri, alhamdulillah saya sekarang kondisinya di Jogja. Jadi kalau saya misalkan mau self reward, misalkan mau main ke pantai, itu kan murah ya Mbak ya. Jadi cuma 30 menit nih katakanlah dan nggak terlalu banyak eh, apa biaya-biaya untuk pengeluaran seperti misalkan transport dan lain sebagainya. Jadi kita pinter-pinter aja teman-teman. Jadi self reward nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus yang jauh-jauh, tapi mungkin di sekitaran kita bisa ada hal-hal semacam itu dan mari kita manfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah dibudgetin gitu Mbak. Betul. Jadi kita udah apa ya? Sudah ada gambaran gitu ya, Mas. Nanti itu akan seperti apa gitu. Sudah terplanning gitu dengan Betul, baik. betul. Nah, jadi nih Mas, kira-kira harus gimana nih? Apa ya? Mungkin cara yang lebih mudah gitu dalam mengatur keuangan gitu dengan baik dan benar agar yaitu tidak boros gitu. Nah, yang sebenarnya paling gampang, Mbak, kalau pengen nggak boros, itu kita benar-benar mapping kebutuhannya itu secara detail sih. Jadi misalkan kalau katakanlah boros itu kan lebih ke kita berlebih-lebihan, dan itu kan di dalam Islam sendiri juga dilarang ya, Mbak ya. Jadi Betul. misalkan katakanlah kita untuk makan aja, kebutuhan makan. Ini memang kalau nggak terkontrol ya memang mudah sekali kita boros untuk membeli makanan, apalagi setiap saat kita lihat ya banyak sekali tempat-tempat baru berjualan makanan-makanan yang hits dan lain sebagainya.
Nah, mungkin kita bisa mengukur juga dengan misalkan contohnya teman-teman bikin meal plan dalam waktu seminggu itu sama keluarga itu rencananya seperti apa? Apakah masak sendiri ataukah jajan di luar, dan kalau jajan itu menunya seperti apa? Nah, tapi kalau misalkan kita di bulan puasa ini penting banget Mbak kalau untuk mapping pengeluaran misalkan berbuka. Karena kan berbuka kita bisa alokasikan apakah ini berbuka kita di rumah, apakah di luar, atau di rumah tetapi kita beli bukanya di luar. Jadi bungkus ya untuk takjil dan lain sebagainya. Nah, itu juga teman-teman harus budgetin katakanlah sehari berapa, misalkan 50.000 atau 100.000 tergantung dengan kondisi teman-teman saat ini. Kira-kira keluarga itu ada berapa di rumah. Nah, itu mungkin bisa membantu sih, Mbak. Jadi seminggu itu kita bisa ngukur kira-kira seminggu itu kita habis berapa khusus untuk makan takjil, khusus untuk makan besar, sampai misalkan anggaran jajan di luar, katakanlah kalau weekend dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus terinikan dengan jelas. Gitu. Ini suara saya aman nggak, Mbak? Kayaknya agak putus-putus dikit ya. Aman Mas, cuman kalau untuk mungkin rada telat gitu penyampaiannya, jadi rada pending gitu. Oh iya, Coba iya. mungkin, Soalnya ini tadi sinyalnya agak down, wifi-nya. oke, mungkin nih kita boleh minta bantuannya juga nih untuk Sobat Pas Muda Syariah dan teman-teman finansialku untuk sinyalnya oke lah ya kita, atau ada kendala nggak ya untuk suara? Kalau Mbak Apri sih lancar sih, di saya gambarnya juga jernih. Cuman tadi kalau kata tim aku nggak apa-apa kok katanya, nggak masalah gitu, masih aman. Siap. Biasanya Oke memang deh. lalu nanti bagus sendiri. Iya. Oke, Dedi. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Dedi, aku mau mengingatkan dulu nih ke Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman finansialku, jika kalian semua punya pertanyaan, boleh nih langsung aja komen di kolom komentar atau misalkan di question box. Nanti akan ada sesi nih tanya jawab. Jadi mumpung ada Mas Jody di sini, boleh nih teman-teman semua menanyakan mengenai finansial untuk perencanaan keuangan keluarga kayak gitu. Jadi kita manfaatkan nih waktunya mumpung ada Mas Jody di sini gitu. Tadi kayaknya juga sudah ada yang nanya ya, Mbak, tapi ini Mbak, udah di atas ya kayaknya ya. Aman kok Mas, itu udah ada yang nyatet nanti dari tim aku. Siap. Jadi insya Allah aman gitu. Oke, dan ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, karena mungkin nih Mas Sobat Pasar Modal Syariah semua dan teman-teman finansialku mungkin sering mengeluh juga nih. Aduh, aku tuh mungkin udah mengelola sedemikian rupa pengeluaran, tapi kayaknya emang perlu nih untuk nambah pemasukan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan investasi ini ya Mas, karena mungkin dapat dikatakan juga nih investasi sekarang kan udah gampang gitu ya, dengan modal kalian rebahan aja tuh udah bisa investasi gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan nih Mas terkait memulai investasi gitu, bagaimana sih cara untuk memulainya sehingga investasinya ini tuh bisa dilakukan secara cerdas dan tidak mengganggu pengeluaran operasional yang sudah pasti? Nah, yang pertama-tama terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Karena sebenarnya pertama kali kita bisa berinvestasi itu adalah kita menyadari adanya tujuan-tujuan keuangan tadi di masa depan. Jadi misalkan saya sekarang sudah berkeluarga, saya harus mempersiapkan dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun dan lain sebagainya. Otomatis saya harus memiliki spare tabungan kan yang harus bisa saya pakai untuk berinvestasi. Nah, sehingga dari kesadaran itu, Mbak, saya bisa ngukur, kemudian saya petakan bersama pasangan misalkan itu saya harus mengelola keuangan secara cermat terlebih dahulu sebelum saya berinvestasi. Sehingga gimana nih caranya biar gajian selama sebulan ini atau pemasukan ya teman-teman ya, dari manapun sumbernya, pemasukan sebulan itu harus bisa disisihkan untuk tujuan keuangan di masa depan. Nah, kalau belum bisa, berarti kan PR kita ada dua. Yang pertama, kita mengelolanya berarti harus lebih cermat dong, harus lebih teliti. Apakah selama ini kebesaran pengeluaran saya, ataukah memang ternyata pemasukan saya yang kurang? Tadi yang disampaikan Mbak Apri ya. Kalau ternyata kita udah mepet banget nih, pengeluarannya sudah kita press dan lain sebagainya, tapi ternyata kita nggak bisa nabung, kita nggak bisa invest, berarti kita harus memperbanyak, harus
pemasukan atau penghasilan kita dari sumber-sumber lainnya. Karena kan kalau yang namanya rezeki itu kan nggak cuma didapatkan dari gaji ya Mbak ya, nggak didapatkan dari gaji Betul. bulanan, tetapi bisa juga dari penghasilan tambahan di luar gaji, katakanlah seperti side hustle atau mungkin seperti jualan. Kadang-kadang kan teman-teman yang ibu-ibu ini kan sering banget berjualan di marketplace atau di Instagram dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan dicatat, itu ternyata memiliki estimasi penghasilan tambahan yang cukup lumayan. Nah, kalau memang itu jalan keluarnya, nanti teman-teman bisa sisihkan tuh di awal untuk bisa dialokasikan ke dalam tabungan yang akan diinvestasikan. Sehingga benar-benar terpetakan nih dengan jelas bahwa kebutuhan saat ini itu sudah berhasil dipenuhi, namun kita juga bisa menyiapkan tabungan atau investasi untuk tujuan masa depan. Nah, investasinya baru kita masuk ke dalam instrumen-instrumen yang harus sesuai dengan tujuan tadi, Mbak. Jadi Betul. misalkan untuk pensiun gitu saya kan jangkanya panjang banget nih, mungkin 20 sampai 30 tahunan. Sehingga saya bisa putuskan ke dalam instrumen yang portofolionya campur aja nggak apa-apa. Jadi misalkan dari resikonya rendah sampai resiko tinggi, misalkan seperti saham syariah. Jadinya benar-benar kita diversifikasi portofolio investasi kita dan tujuannya masih jangka panjang sehingga kalau terjadi fluktuasi naik turun saham itu kita nggak terlalu pusing karena memang sifatnya jangka panjang. Gitu sih Mbak. Jadi benar-benar terpetakan dengan jelas ya dari awal menyisihkan sampai teman-teman tahu tujuannya dan juga profil resikonya tepat. Betul. Nah, mungkin nih ya, Mas Jody perlu diingat juga nih untuk teman-teman finansialku dan juga sobat pasar modal syariah untuk memulai investasi itu juga jangan asal ikut-ikutan gitu karena mungkin sekarang juga udah banyak nih investasi-investasi bodong. Jadi selain kita sebelum kita memulai investasi kita juga harus memilih dulu nih tujuan kita investasi untuk apa. Selain itu juga kita harus lebih waspada gitu sebelum kita memulai untuk investasi. Malah takutnya nanti teman-teman finansialku dan sobat pasar modal syariah malah terjebak dengan investasi bodong. Itu yang ditakuti. Jadi harus tetap waspada nih semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Masya Allah ini seru Siap, banget nih. masih banyak ya Pak ya. Masih banyak, ini juga udah mulai banyak nih yang nanya nih. Nah nih Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa aja nih Mas yang perlu kita lakuin gitu dalam manajemen investasi keuangan pribadi keluarga ini nih untuk masa depan gitu yang lebih baik. Nah itu gimana tuh Mas? Nah, kalau untuk manajemen investasi sebenarnya ada beberapa ya strateginya ya. Salah satunya teman-teman itu paling penting banget tahu profil resiko dari pasangan atau keluarganya. Jangan sampai kayak tadi Mbak Apri bilang ya, sekarang ini banyak sekali investasi bodong. Tapi kadang-kadang kita merasa ya kita itu tipe-tipe investor yang agresif mungkin. Kita pengen dapat cuan dalam waktu singkat dengan resiko yang besar itu oke. Tetapi ternyata keluarga kita itu nggak seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih single, mungkin punya orang tua. Nah, jangan sampai orang tuanya itu juga nggak diajak ngobrol kalau misalkan ada investasi dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang mereka juga bisa kena atau jadi korban ya Mbak ya terkait dengan investasi bodong ini. Padahal anaknya mungkin pinter banget untuk sudah penempatan investasi, tapi dia jarang ngobrol nih sama orang tuanya. Sehingga kadang-kadang bapaknya ini yang sudah mau pensiun dan lain sebagainya itu bisa kena korban investasi bodong. Karena tadi kayak ada tawaran ya Mbak, tawarannya mungkin imbal bagi hasilnya itu sangat tinggi sekali. Kadang-kadang kita kalau di pasar modal syariah itu kan kita nyari return 10 tahun, 10% per tahun aja udah bagus ya. Tapi ternyata dari luar itu ada yang nawarin return 30% itu per bulan misalkan. Jadi berarti setahun itu ada berapa? Ada 360%. Wah itu sangat menggoda sekali apalagi orang-orang tua kita yang mungkin belum terlalu melek investasi. Nah, di situ Betul. akhirnya beberapa orang tua, teman-teman saya juga banyak yang ikut masuk ke dalam sana dan akhirnya cuman dapat imbal bagi hasil, dapat return itu cuman 3 bulan, Mbak. Habis itu uangnya dibawa kabur sama tadi investasi bodong. Nah, makanya teman-teman kalau mau memulai manajemen investasi, kita harus tahu dulu ya. Pertama itu profil resikonya seperti apa, dan juga balik lagi tadi tujuannya bagaimana sehingga kita tahu nanti penempatannya, diversifikasinya itu bisa lebih optimal. Jadi misalkan jangkanya panjang ya nggak mungkin kita taruh di suko 90% gitu kan nggak mungkin ya karena suko cuma 2 sampai 3 tahun aja katakanlah.
Jadinya benar-benar harus cermat teman-teman menentukan tujuannya. Setelah itu yang penting belajar, Mbak. Karena kan Betul. kita itu nggak apa ya, namanya perkembangan teknologi, kita mungkin akan banyak diberikan lagi nanti pilihan-pilihan ke depan, instrumen-instrumen yang baru dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira sejauh mana kita paham sama instrumennya dan juga evaluasinya. Karena jangan sampai kita hanya nabung-nabung invest saja tapi nggak pernah kita evaluasi, sehingga kadang-kadang kalau memang lagi turun, lagi jelek dan itu ada trennya nggak bagus, nah kita bisa switch ke instrumen yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Apri. Betul, wah Masya Allah nih. Nah kalau misalkan kita balik lagi nih Mas, untuk masalah keuangan rumah tangga gitu ya Mas. Nah kira-kira nih Mas, kalau misalkan dalam berumah tangga nih gitu, perlu nggak sih tabungan bersama gitu Mas? Oh, perlu banget. Sebenarnya kalau kalau sudah berumah tangga, saya sarankan sih ada ya minimal satu rekening yang dikelola bersama. Karena beberapa dengan banyaknya kebutuhan, Mbak, yang kita miliki di dalam rumah tangga, itu tuh kita butuh lebih dari dua rekening ya. Rekening istri ada, rekening suami ada. Misalkan katakanlah rekening bersama itu dipakai untuk dana darurat, nah itu juga bisa. Atau untuk rekening tabungan dengan tujuan tertentu, katakanlah tujuan perencanaan umroh atau ibadah haji, itu juga boleh. Jadi kita nanti bisa sama-sama saling masukin ke situ. Kira-kira dari suami ini sudah sebulan itu berhasil nabung berapa, kemudian dari istri itu sebulan bisa nabung berapa, dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar bisa menjadi patokan bareng. Yang penting teman-teman tahu aja ini dipakai untuk apa nih, apakah untuk dana cadangan, dana darurat, atau bahkan untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari pun boleh. Jadi biar terpisah sama rekening kita sebagai kepala rumah tangga atau rekening istri sebagai pengelolanya mungkin. Jadi benar-benar perlu, Mbak, dibutuhkan. Tapi mungkin nih Mas, mungkin ada gitu ya beberapa keluarga yang kayak sebetulnya saya pengen nih investasi gitu, tapi mungkin belum ada dananya karena sudah kemakan duluan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi mungkin yang mana nih yang harus benar-benar apa ya kita apa pilih utama gitu untuk padahal juga sebetulnya kita pengen investasi cuman uangnya terbatas gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, kalau seperti itu sebenarnya jangan dipaksakan dulu, Mbak, untuk invest ya. Jadi memang yang paling penting, apalagi kalau kita di dalam Islam kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sampai Benar. tersier. Nah, kayak misalkan contohnya teman-teman yang di Jogja kan kalau kita tahu ya itu upah minimum regionalnya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga kadang-kadang kita kalau mau ngajakin teman-teman investasi yang di Jogja, itu harusnya teman-teman yang memang sudah selesai sama kebutuhan pokoknya, sama kebutuhan primernya itu sudah selesai, sehingga masih ada sisa dan lain sebagainya, atau mungkin tadi dari penghasilan-penghasilan tambahan yang bisa mulai kita sisihkan untuk investasi. Tapi kalau belum, nggak apa-apa juga. Jadi kita penuhin dulu kebutuhan pokok kita, karena yang penting kita bisa hidup dengan stabil terlebih dahulu, kemudian ada proteksi, ada dana darurat, dan lain sebagainya. Baru kita berusaha lebih ikhtiar untuk menambah rezeki kita agar nanti bisa diinvestasikan untuk masa depan kita. Karena pasti akan ada jalannya kok, Mbak. Setiap orang biasanya akan Betul. melalui proses itu ya. Kebutuhan pokok dulu terlampaui, baru kita mikirin yang sekunder, sampai nanti kalau udah benar-benar kita bisa berinvestasi, dapat passive income, nanti kebutuhan-kebutuhan yang tersier pun akan bisa tercapai juga dengan sendirinya. Gitu. Yang penting tetap semangat aja. Benar, dan komitmen gitu ya Mas, karena Iya, mungkin itu iya. adalah kunci keberhasilan gitu ya. Betul, betul banget, Mbak. Oke deh, nah kalau tadi kan kita sudah membahas banyak nih ya Mas mengenai money management, terus juga investasi gitu ya. Nah sekarang ini kira-kira apa ya, apa resiko yang akan terjadi gitu apabila kita salah dalam mengatur keuangan rumah tangga nih Mas? Nah, resikonya sebenarnya cukup banyak. Makanya kok saya tuh selalu pesan banget ya ke teman-teman yang suka investasi dan lain sebagainya, itu harus ada strateginya, harus ada money manajemennya yang baik. Karena investasi kan ini kan sebenarnya lebih ke apa ya? Hal yang mungkin agak apa namanya? Kalau saya bilang agak eksklusif ya, karena mungkin belum semua orang mengalaminya. Makanya kalau teman-teman pinter di money management dulu untuk rumah tangga, nanti jangankan untuk investasi, untuk mengakumulasi kekayaan pun teman-teman akan bisa dengan sendirinya nantinya, wealth accumulation-nya.
Nah, makanya teman-teman harus kuat dulu di money management, karena kalau ini gagal, Mbak, resikonya itu salah satunya kita bisa bangkrut loh. Rumah tangga itu bisa bangkrut. Ya, salah satunya memicu hal-hal yang kurang diinginkan juga ya, Mbak, karena ada keretakan juga antara suami dan istri. Nah, bangkrutnya itu dari mana? Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita, money manajemennya nggak bagus, terus akhirnya kita banyak sekali kegoda, Mbak. Entah itu Betul. pengeluarannya cukup besar atau sangat konsumtif, atau malah beberapa sekarang yang lagi ngetren adalah terjebak investasi bodong. Baik itu yang kemarin masuk di mana? Di berita-berita ya, yang perjudian dan lain sebagainya, sampai hutang, terlilit hutang karena sesuatu yang mungkin salah juga, entah itu dipakai untuk konsumtif atau untuk investasi yang tidak jelas. Sehingga kalau sudah seperti itu, ada hutang yang cukup besar, ada tertipu investasi dan lain sebagainya, itu membuat rumah tangganya akan berantakan juga pada akhirnya, karena manajemennya pasti akan rusak. Dan itu Betul. sangat mempengaruhi psikis kita, Mbak. Jadi kadang-kadang kerja pun jadi nggak optimal dan bisa memicu ke masalah-masalah psikologis yang lainnya terkait dengan rumah tangga. Jadi harus hati-hati nih teman-teman ya, karena resikonya ada cukup banyak nih kalau tidak pintar mengelola keuangan. Benar. Jadi mungkin bisa disebut juga kalau finansial dalam rumah tangga itu tuh urat nadi gitu ya, Mas. Jadi itu tuh Iya, sangat iya. krusial gitu ya, Mas. Sangat-sangat krusial, Mbak ya, karena kalau Betul. nggak ada yang mengelola dan nggak ada income yang optimal, memang berat sekali ya. Bukan berat ya, maksudnya menantang, sangat menantang ya, gitu. Oke deh. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Karena udah banyak juga nih beberapa pertanyaan dari sobat dan juga teman-teman finansialku. Nanti malah waktunya nggak kedapetan, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir dari Pasar Modal Syariah nih, Mas. Padahal banyak banget beberapa pertanyaan juga dari Pasar Modal Syariah yang mungkin belum terjawab gitu sama Mas Jody. Oke deh, kalau gitu kita lanjut nih, Mas, ke pertanyaan terakhir dari Pasar Modal Syariah. Kira-kira nih, ada nggak sih tips and trick gitu dari Mas Jody nih yang bisa kita terapkan gitu untuk mengatur keuangan keluarga tuh terutama saat Ramadan agar tetap sehat dan aman terkendali di era yang serba naik ini nih, Mas? Nah, kalau untuk tips sendiri, saya sebenarnya juga udah melakukan ini tahun keempat, Mbak. Saya berumah tangga ya, tahun keempat. Dulu awalnya sendiri, kemudian ada sama istri dan akhirnya sama anak. Jadi benar-benar kita itu harus diskusi sih sama pasangan. Yang pertama, keterbukaan itu penting. Jadi karena pasangan kita juga punya kebutuhan, kemudian anak kita juga punya kebutuhan, dan kita sendiri punya kebutuhan. Terlebih di masa-masa Ramadan ini dan juga masih di masa pandemi, sehingga ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan, bisa kita adaptasikan, mana yang seperlunya penting, mana yang seperlunya genting, yang harus sekarang juga, atau mungkin yang bisa kita tunda, tidak harus saat ini dipenuhi. Jadi benar-benar mappingnya kebutuhan itu harus sangat detail, teman-teman, sehingga kita tahu kira-kira misalkan di bulan Ramadan kita ada kebutuhan untuk buka bersama tadi di luar, misalkan sama teman-teman, atau kebutuhan untuk belanja katakanlah cemilan atau mungkin belanja baju udah mulai ya, kemudian untuk hampers juga itu Hampers. dipersiapkan, sama nanti kira-kira rencana untuk mudik lebaran ini mau kemana, karena liburnya ternyata sekarang cukup panjang ya. Betul, dan mudik juga udah dibolehkan gitu ya, Mas? Iya, iya, kira-kira nanti lebaran mau masak apa, kemudian mudiknya ini apakah hanya ke rumah orang tua atau ke tempat wisata juga, karena kan liburnya kalau misalkan sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 6 Mei, tapi itu sebenarnya totalnya sampai 9 Mei. Kita masuk kerja lagi tanggal 9 Mei, di mana ini 1 minggu lebih kita libur. Sehingga tentunya kalau nggak teman-teman planning, ini bisa menyedot dana yang cukup banyak. Jangan-jangan THR kita nanti akan habis buat liburan ya. Jadi benar-benar dipetakan semua dengan jelas. Setelah itu teman-teman lakukan juga pencatatan, Mbak. Ini tidak kalah pentingnya ya. Pencatatan pengeluaran, mungkin bisa mingguan dan lain sebagainya. Kayak misalkan saya sama istri itu membuat meal plan ya. Tadi rencana untuk buka puasa atau memasak secara mingguan dan lain sebagainya. Itu kita udah budgetin seminggu ini kita mau beli bahan mentah berapa, kita buat jajan berapa dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan seperti itu aja kita kadang-kadang masih merasa kurang, Mbak. Karena memang
realnya prakteknya di lapangan itu akan banyak godaan dan juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan tidak terduga, dan akhirnya ini bisa menjadi catatan kita juga untuk di bulan-bulan berikutnya atau minggu-minggu berikutnya, mana saja porsi yang harus kita tambah dan mana yang harus kita kurangin. Sehingga harapannya setelah nanti bulan Ramadan selesai, kita bisa evaluasi nih, kira-kira tahun ini kita boncos nggak sih pengelolaannya, apakah semuanya bisa terpakai dengan baik, kita bisa menyisihkan, atau hampir semuanya buat konsumtif. Nah ini balik lagi ke teman-teman. Dan ini menurut saya sangat-sangat menantang sekali, karena kalau kita praktek nanti akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari, Mbak. Karena kadang-kadang yang namanya praktek itu kan memang agak challenge-nya agak lebih ya daripada Betul. konsep gitu. Betul, wah Masya Allah. Semoga jawabannya Mas Jody tadi bisa kita terapkan nih Sob, di rumah tangga Sobat Mas Muda Syariah dan juga teman-teman finansialku. Oke deh kalau gitu kita langsung jawabin aja nih pertanyaan yang masuk hari ini ya Mas, karena udah beberapa juga nih. Ada untuk pertanyaan pertama itu ada yang nanya dari Invesya, dia menanya, untuk berbagi hampers lebaran, apakah ada nominal tertentu atau persentasenya sebaiknya berapa persen ya dari pendapatan? Oh, kalau itu sebenarnya saya lebih menganjurkan untuk teman-teman cek dulu nih, kira-kira siapa aja yang mau dikasih hampers gitu. Jadi sebelum kita ngomongin budget, kita ngomongin market dulu nih. Kira-kira tahun ini mau bagi hampers ke berapa orang? Katakanlah misalkan ke 50 orang. Nah, otomatis kalau banyak seperti itu berarti ini Mbak, apa namanya, budget kita juga menyesuaikan. Jadi bisa pakai persentase atau pakai kira-kira satu hampersnya dikasih budget aja misalkan sekian ratus ribu atau berapa. Atau nggak nyampe 100.000 juga bisa, karena kan nggak harus mahal-mahal ya teman-teman. Betul. Adalah bentuk kepedulian kita ini bisa terdelivery dengan baik. Nah, kalau memang mau pakai mau pakai persentase, saya sarankan ini ngambil budget THR aja. Jadi THR itu nanti kira-kira teman-teman dapatnya tanggal berapa, itu nanti udah dipeta-petakan 10% buat apa, sedekah atau zakat atau apa, kemudian 20% buat beli makanan, yang 20% buat hampers, yang sisanya buat mudik dan lain sebagainya. Ah, itu saya sarankan dari THR aja, sehingga nggak ganggu gaji bulanan itu Mbak. Soalnya kalau untuk gaji bulanan nanti kita akan pakai lagi sampai bulan Mei ya, cukup panjang ya, karena ada liburan dan juga gajian Mei kan masih sampai tanggal 25. Sehingga harus pinter-pinter nih teman-teman ngaturnya, jangan sampai salah budgetin antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Betul. Nah, kalau tadi ngomongin soal THR nih Mas, ada yang nanya juga dari Aditya Ramadan. Dia menanyakan, Assalamualaikum, boleh tipsnya nggak Kak kalau mau ngasih THR buat orang tua sama anak-anak kecil, sebaiknya berapa ya? By the way, saya gajinya cuma UMR Jakarta lebih dikit gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, kalau itu sama kayak tadi hampers ya Mas Adit ya. Jadi yang mau dikasih itu berapa jumlahnya, kemudian Mas Adit budgetin aja, katakanlah 10% atau misalkan 20% dari THR katakanlah. Karena kalau misalkan keluarga kita banyak, nggak apa-apa juga kalau misalkan amplopnya itu nggak terlalu tinggi. Misalkan cuma 50.000 ya nggak apa-apa kan, cuma anak-anak nih, buat anak-anak kecil. Kadang-kadang cuma buat jajan atau beli mainan dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau yang amplopnya buat orang tua atau buat saudara-saudara yang mungkin memang sudah bekerja dan lain sebagainya, nanti dibedakan aja, ditambahin dikit. Jadi Mas Adit cek dulu kira-kira siap berapa yang mau dikasih. Kalau yang dikasih banyak, katakanlah keluarga besarnya cukup banyak sampai 50 orang ya, itu kita harus ini lagi nih, apa namanya, budgetin ulang ya, kira-kira jangan sampai mengerus lebih dari 20% THR, katakanlah seperti itu. Nah, semoga terjawab nih Mas Adit. Ada pertanyaan lagi, mungkin kita menjawab 3 pertanyaan lagi nih Mas. Ya, boleh Mbak. Ada pertanyaan dari Emma Gucci. Dia menanyakan bagaimana memanajemen jika tabungan terganggu oleh kebutuhan keluarga yang dadakan harus dibantu. Oh, oke. Nah, ya sebenarnya ya sama ya kayak teman-teman sandwich generation ya, berarti ya. Sebenarnya kalau misal ada kebutuhan keluarga yang mendadak, sebenarnya kan selama ini kita arahkan ke dana darurat ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada dana darurat, ya nggak apa-apa. Yang pertama-tama kita tanggulangin dulu, karena mungkin
kita adalah salah satu anggota keluarga yang dianggap mampu nih sama yang lainnya. Tetapi kita perlu sampaikan juga, kita komunikasikan ke keluarga kita, misalkan ke orang tua atau ke kakak-kakak dan lain sebagainya. Ini mungkin kita harus membuat semacam dana darurat untuk keluarga loh. Jadi misalkan ada sesuatu seperti ini lagi, katakanlah rumahnya kebanjiran atau misalkan atapnya ada yang bocor, itu biar nggak cuma saya yang nanti iuran, tetapi juga mungkin teman-teman lainnya atau mungkin saudara-saudara lainnya yang sudah berpenghasilan. Jadi kita boleh nih teman-teman menginisiasi seperti dana darurat dari sebuah keluarga itu kalau memang ternyata orang tua kita sudah tidak mampu ya, sudah tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak-anak itu juga bertanggung jawab. Katakanlah orang tua itu masih punya rumah nih yang ditinggalin dan itu butuh biaya perawatan, butuh biaya perkembangan yang tidak sedikit. Kalau katakanlah misalkan nanti ada resiko yang ada, sehingga kita bisa diskusikan sama rumah tangga bahwa oh nanti kita budgetin bareng-bareng nih, atau katakanlah ada kemalangan ya, ada resiko misalkan ada yang sakit dalam satu anggota keluarga dan ternyata itu butuh bantuan dari semuanya, kita boleh menginisiasi untuk memberikan semacam kayak dana bersama. Kalau istilahnya dalam Islam mungkin tabaru ya, kita ada dana yang dipakai untuk saling tolong-menolong di dalam satu anggota itu sendiri. Nah, itu boleh teman-teman lakukan. Tapi kalau bisa ya itu butuh komitmen, Mbak. Kayak tadi dari semua anggota keluarga sehingga tidak membebani hanya salah satu anggota saja. Gitu, Mbak. Oke deh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Sri Leska. Dia menanyakan, seandainya dana sudah tersedia, gimana memulainya? Mungkin ini untuk memulai investasi Investasi. kali ya. Iya, jadi Oke. dananya udah ada nih Mas, tapi dia bingung nih gimana cara memulainya gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling enak ya. Kalau sudah ada dananya, tinggal ini aja teman-teman, tinggal pilih aja kira-kira mau instrumen yang apa, yang tadi sesuai profil resiko dan juga tujuan keuangan. Katakanlah yang paling gampang, nih teman-teman bisa buka dulu rekening efek nih di perusahaan-perusahaan sekuritas. Kalau bisa yang syariah ya, sudah ada SOTS, Syariah Online Trading System, teman-teman nanti bisa nabung reksadana di situ yang syariah, kemudian ada juga saham syariah di situ, ada ETF syariah juga dan lain sebagainya. Dan juga reksadana kan ada berbagai macam pilihannya, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran sampai reksadana saham syariah. Jadi menurut saya tidak ada, sekarang ini udah nggak ada kesulitan ya Mbak ya, karena kita bisa buka dari rumah, benar-benar nggak usah ke kantor, nggak usah ke perusahaan sekuritas, itu benar-benar kita bisa pakai HP dan kita juga langsung transaksi di situ, kita bisa langsung pilih-pilih aja kira-kira instrumen mana yang cocok sama saya. Kalau mau yang pemula dicoba-coba bisa ke reksadana dulu sih karena resikonya Betul. sangat rendah ya dan juga imbal bagi hasilnya juga cukup optimal dibandingkan instrumen lainnya. Gitu. Betul. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih dari Sobat Syariah dan juga teman-teman finansialku. Nah, ini ada yang nanya dari Muhammad Chandra Negara. Dia nanya, maaf dana darurat itu dari tabungan di bank atau dana darurat itu dari investasi reksadana ya? Kalau dana darurat sendiri sebenarnya adalah terpisah ya dari investasi ya Mas ya. Jadi kita alokasikan sendiri khusus untuk cadangan dan itu biasanya penempatannya ke dalam instrumen-instrumen yang cukup liquid atau mudah sekali kita cairkan. Nah, biasanya kita sebagai financial planner itu beberapa kali menyarankan dana darurat itu juga ada yang ditaruh di tabungan biasa. Jadi jangan semuanya itu dimasukkan ke instrumen, nanti ngambilnya kelamaan. Ya katakanlah kita butuhnya cepet-cepet nih, misalkan dalam waktu nggak sampai 6 jam itu harus cair dana darurat. Nah, berarti teman-teman harus ada juga yang cash di dalam rekening yang teman-teman bawa nih ATM-nya. Karena kalau semuanya dimasukkan ke instrumen, ada yang pencairannya bisa lebih dari 1 hari, ada yang mungkin sampai 2 hari, atau mungkin ditaruh di logam mulia semuanya itu kita harus benar-benar ke kantor ya, ke kantornya logam mulia untuk bisa dijual. Nah, kalau misalkan kita butuhnya di hari Minggu itu kan susah banget. Jadi Betul. benar-benar harus ada sebagian yang benar-benar ditinggal di rekening biasa, walaupun jumlahnya nggak terlalu besar. Tapi kalau yang lainnya, bolehlah kalau misalkan mau disimpan di deposito syariah, kemudian pasar uang syariah, atau logam mulia, itu diperbolehkan. Selama teman-teman tahu
komposisi pembagiannya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Gitu, Mbak. Benar, jadi mungkin kalau untuk dana darurat tuh lebih apa ya, yang lebih gampang untuk dicairkan gitu ya Iya, Mas. iya, betul. Karena kan kita tidak tahu ya nanti apa sih namanya untuk kedepannya akan seperti apa kayak gitu Sob. Oke deh, wah Masya Allah nih Mas Jody, udah nggak terasa nih kita hampir 60 menit sudah live bareng nih bersama Finansialku dan juga Mas Jody, Masya Allah seru banget untuk live hari ini dan banyak juga ternyata pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pasar Syariah dan juga teman-teman Finansialku. Jadi mohon maaf nih untuk teman-teman dan sobat semua kalau misalkan pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa mampir nih ya Mas ke Iya, iya. Instagramnya Finansialku gitu. Mungkin bisa ditanyakan di sana karena Mas Jody juga sering live ya Mas di Instagram Iya. Finansialku. Jadi Insya boleh Allah kalau hari boleh Jumat, Mbak. Tiap hari Wah, Jumat ya. Masya Allah. Nah, jadi boleh mampir dan follow Instagramnya Finansialku nih. Oke deh, kalau gitu nih, mungkin Mas Jody sebelum Aping menyudahkan nih untuk live hari ini, mungkin Mas Jody ada closing statement nggak nih Mas sebelum kita akhiri live hari ini nih? Iya, terima kasih Mbak Apri ya. Jadi kalau untuk teman-teman sendiri, sekali lagi kita rekap ya dari tadi yang kita bahas. Sebenarnya kalau untuk perencanaan keuangan ini lebih ke, saya melihatnya ke masalah attitude ya. Jadi lebih ke perilaku kita sehari-hari. Jadi kalau sekedar kita berteori memang nggak akan selesai teman-teman ya. Jadi kita coba lakukan terlebih dahulu, kita benar-benar praktek nih alokasi anggaran, di planning, kemudian nanti dicatat sampai dievaluasi, kemudian belajar instrumen dan lain sebagainya, sehingga ini mau tidak mau akan menjadi habit yang benar-benar teman-teman bisa lakukan sehari-hari nih, benar-benar nantinya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun teman-teman tuh secara otomatis pasti akan selalu merasa, oh setiap bulan itu saya harus ada menyisihkan sebagian untuk dana darurat, untuk proteksi, untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Saya harus belajar, saya harus terus membaca berita, saya harus upgrade aplikasi dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah attitude atau perilaku yang tidak akan selesai sampai nanti tujuan-tujuan keuangan kita terpenuhi semuanya. Dan yang paling penting adalah teman-teman coba pakai yang syariah ya Mbak, karena ini kan benar-benar kita berbicara tentang bulan Ramadan, kita banyak sekali berkahnya dan instrumen-instrumen di luar sana itu mulai dari tabungan sampai dengan investasi sudah ada yang syariah dan mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Maka kita sebagai umat muslim, ayo kita sama-sama larisin yang syariah, kita besarkan ekonomi syariah sehingga kita juga akan merasakan manfaatnya nanti dalam instrumen-instrumen tersebut. Gitu Mbak Apri, kalau dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga nextnya bisa kolaborasi lagi ya Mbak dengan pasar modal ya. Wah siap nih, siap sekali nih Mas Jody. Oke deh, sebelumnya terima kasih banyak nih karena keterbatasan waktu juga. Jadi kita harus mengakhiri live kita hari ini nih di sini nih Mas Jody. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Jody dan juga Finansialku yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk berdiskusi dengan Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman di sini. Semoga ilmu yang sudah dikasih oleh Mas Jody menjadi ladang pahala nih untuk Mas Jody juga amin. Ya. Oke deh kalau gitu nih jangan lupa tadi follow juga Instagramnya Finansialku dan untuk teman-teman Finansialku jangan lupa juga untuk follow Pasar Modal Syariah ya untuk mengetahui investasi-investasi syariah apa aja sih gitu dan jangan lupa juga untuk selalu nontonin live Instagramnya Pasar Modal Syariah nih. Oke deh kalau gitu Aping izin mengakhiri live-nya nih ya Mas. Salam untuk teman-teman tim Finansialku semuanya stay safe and healthy. Aping izin menyudahkan live-nya ya Mas Jody. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semuanya yang sudah menonton live hari ini. Dan untuk Sobat yang tadi ketinggalan atau mungkin tadi baru join di pertengahan live, gak usah khawatir karena nanti akan ada live-nya disimpan di IGTV-nya Pasar Modal Syariah. Jadi Sobat semua bisa menonton ulang cuplikan live hari ini bersama Mas Jody dan Finansialku. Nah, jangan lupa nih untuk Sobat semua yang mau belajar investasi agar tidak terjebak dengan investasi bodong,
sobat semua juga bisa mampir ke website-nya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Dan terakhir nih, jangan lupa untuk selalu pantengin Instagramnya Pasar Modal Syariah nih Sob. Karena apa? Karena di bulan yang spesial ini, di bulan Ramadan, Pasar Modal Syariah akan mengadakan giveaway di setiap minggunya nih. Jadi pantengin terus aja karena nanti kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000. Dan terakhir jangan lupa untuk selalu tontonin live Instagramnya Pasar Modal Syariah dalam segmen spesial Ramadan Nastar, ngabuburit seru dengan talk show Ramadan di jam 4 sampai jam 5 sore, pastinya dengan narasumber-narasumber yang keren juga untuk menemani ngabuburit kalian nih. Oke deh, kalau gitu aku Aping izin pamit dulu, sampai ketemu di live minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.